A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat subuh yang dimuliakan Allah. Hari ini saya menggantikan Bapak Ustadz Rahmat Ramdan karena beliau mungkin berhalangan. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat, hidayah kepada kita semua yang patut kita syukuri. Juga ada nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat yang kita selalu dapatkan secara terus-menerus. Dan nikmat itu selalu Allah berikan kepada kita tanpa putus-putus, walaupun kita selalu saja berbuat maksiat kepada Allah. Allah begitu Rahman, begitu Rahim kepada hambanya, baik dia beribadah dengan baik maupun tidak. Jadi selayaknya kita sebagai hambanya memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akidah yang kita pahami selama ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini saya akan membawakan tausiah dengan tema hidup mulia dengan iman, ilmu, dan amal. Tiga hal ini adalah pilar pokok yang sangat berguna bagi kita dalam menjalankan kehidupan di dunia. Dunia itu bukan tujuan, tapi dunia adalah sarana kita menuju akhirat. Apapun yang kita lakukan di dunia harus kita tanamkan dalam hati kita bahwa tujuan yang kita lakukan di dunia ini adalah akhirat. Kita mau berakhir dengan baik atau berakhir dengan buruk. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah musibah di dunia, itu tidak lain hanyalah kasih sayang Allah, bahwa Allah ingin memberikan kepada kita sebuah pelajaran agar kita menerima dengan sabar. Dan kesabaran itu pasti ada manfaatnya. Iman adalah sebuah pilar pokok. Tidak mungkin kita diterima ibadah kita tanpa kita beriman. Lalu iman harus kita lakukan dengan sebenar-benarnya dengan ilmu. Tanpa ilmu maka iman kita bisa salah. Lalu iman dan ilmu, walaupun kita sudah miliki, kita laksanakan, namun harus kita amalkan. Baik itu dalam bentuk ibadah yang sifatnya mahdoh maupun ibadah yang ghairu mahdoh. Jadi tiga pilar pokok ini yang harus kita camkan dalam diri kita, kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Orang-orang terdahulu mengorbankan waktunya, mengorbankan
hidupnya untuk ibadah kepada Allah dalam rangka mencapai ridha Allah. Apapun yang kita lakukan, kalau Allah ridha kepada kita, maka kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Para pendahulu kita menunjukkan kepada dunia bukan hanya sekedar pada saat mereka hidup, tapi justru apa yang mereka lakukan terus dikenang sampai dengan saat ini melalui buku-buku, kitab-kitab yang mereka tulis. Dalam majelis ilmu, kita sering mendengar nama-nama para pendahulu kita, kata-kata yang mereka ucapkan, nasihat-nasihat yang begitu indah yang harusnya kita amalkan. Orang-orang yang beriman tentunya akan memahami bahwa apapun yang kita dengar itu adalah sebuah nasihat yang harus kita laksanakan. Seringkali kita lupa bahwa kita mendengar nasihat hanya sekedar kenikmatan sesaat saja, padahal bukan. Apa yang kita dengarkan itu akan bermanfaat bagi kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu tingginya derajat mereka sehingga mereka diberi kedudukan yang mulia baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai contoh, para a'immatul Islam pada era dahulu yang kita sebut dengan para salafus saleh, mereka tuh hidup mengorbankan jiwanya, bahkan hanya untuk mempertahankan sebuah keyakinan. Mereka rela disiksa pada saat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat lebih tinggi daripada orang lain. Di sini menunjukkan bahwa begitu tingginya di mata Allah nilai dari iman dan ilmu. Jadi dalam ayat ini, kalau kita buat sebuah rumus, iman ditambah ilmu sama dengan ketinggian derajat. Di sini Allah tidak memberikan contoh orang yang beramal. Hanya dua kriterianya, iman dan ilmu itu sama dengan ketinggian derajat. Jadi orang yang menggabungkan antara iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, hari akhir, dan juga pada qadar. Kemudian diikuti dengan menuntut ilmu agama. Ilmu agama adalah ilmu yang bermanfaat yang akan membawa kita kepada surga. Begitu tingginya derajat ilmu agama. Orang seringkali menganggap ilmu agama itu hanya yang kedua setelah ilmu dunia. Memang benar bahwa ilmu dunia atau yang dunia yang bermanfaat itu adalah baik. Namun demikian ilmu agama adalah ilmu yang akan kita bawa nanti kita ke akhirat. Jadi di sini ada sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang menuntut ilmu agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 76, narfa'u darajatim man nasya wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada lagi orang yang berpengetahuan
artinya orang yang lebih mengetahui. Surat Yusuf ayat 76. Imam Malik mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah kami angkat orang yang kami kehendaki dengan ilmu. Orang diangkat derajatnya karena ilmu. Imam Malik mendapatkan pengetahuan ini dari gurunya, Zaid ibnu Aslam, yang wafat tahun 1306. 1136 Hijriah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rahasia yang mereka dapatkan adalah pada ilmu yang mereka kumpulkan. Jadi derajat yang mereka dapat dari Allah adalah sebanyak ilmu yang mereka kumpulkan, mereka pelajari dan mereka amalkan. Imam Zaid bin Aslam adalah seorang tabi'in yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat tahun 136 Hijriah. Ayahnya Aslam adalah seorang budak dari Khalifah Sayyidina Umar. Masa itu seorang budak mempunyai kemuliaan yang tinggi di mata Allah, juga di mata orang-orang pada saat itu. Menurut para ulama, ketinggian derajat orang yang memiliki ilmu adalah baik di dunia maupun di akhirat, dengan sebab ilmu itu yang mereka amalkan. Jadi ilmu yang kita pelajari, kita simpan saja tidak cukup. Ilmu harus kita amalkan. Demikian pula Allah Ta'ala memberikan kemuliaan atau derajat yang tinggi kepada Talut. Kalau kita dengar kisah di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 247, Talut seorang yang biasa-biasa saja, di mata umat pada saat itu diberi kekuasaan oleh Allah untuk memimpin Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika." Dan nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Jadi pada saat itu ada kevakuman pemimpin. Lalu Bani Israel meminta kepada nabinya pada saat itu, setelah Nabi Musa wafat, Allah mengutus nabi. Lalu Bani Israel berkata kepada nabi tersebut, tidak disebut nama nabinya siapa. Dia minta pemimpin, karena pada saat itu Bani Israel tidak punya pemimpin. Jadi nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja, menjadi pemimpin. Qalu anna yakunu lahu al-mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, katanya. Sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan tersebut daripada dia, dan dia tidak diberikan kekayaan yang banyak. Jadi pada saat itu Bani Israel menyatakan bahwa orang yang pantas menjadi raja adalah orang yang kaya. Dan pemikiran seperti itu ternyata tidak putus. Sampai generasi sekarang pun orang berpikir bahwa orang kaya itu bisa mengendalikan segala sesuatu. Padahal di mata Allah belum tentu. Dia kaya tapi tidak beriman, tidak berilmu, maka derajatnya rendah. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Nabi Allah itu tersebut menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kamu dari sisi, ada dua disebut sini, ilmu dan jasad. Jadi Talut pada saat itu mempunyai ilmu yang banyak, juga kuat. Jasadnya, fisiknya sehat, kuat. Jadi orang yang ingin tampil sebagai raja, sebagai pemimpin, harusnya dia kuat, sehat. Karena kalau dia tidak kuat, tidak sehat, maka pemikirannya juga akan lemah. Walaupun dia mempunyai ilmu. Jadi di sini Islam mengajarkan bahwa seseorang itu harus menjaga kesehatan agar kita bisa beribadah dengan baik.
Kalau kita masih saatnya masih sebagai era-era pemimpin, umurnya masih cukup untuk memimpin, maka dia harus sehat, harus kuat. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah memberikan kerajaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi di sini tidak peduli dia seperti apa, Allah menghendaki maka itu jadi. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Allah Ta'ala memilih Talut jadi pemimpin Bani Israel sebab ilmu yang dia miliki dan fisiknya. Menurut Sahih Muslim dari Amir ibnu Wasilah bahwa Nafi ibnu Abdul Harith bertemu dengan Amirul Mukminin, yaitu Ar-Rasyid Umar bin Khattab. Jadi pada saat itu Nafi adalah seorang gubernur yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab yang memimpin kota Mekah di sebuah tempat yang bernama Al-Ahsa, yaitu daerah antara kota Mekah dan kota Madinah. Kota Ahsa itu termasuk kota yang indah. Dan pada saat itu Umar memberi wewenang atau tugas kepada Nafi menjadi gubernur di kota Mekah. Padahal Nafi ini adalah orang yang berilmu, juga yang ibadahnya bagus, kuat. Namun Umar bertemu Nafi justru di luar kota Mekah. Apa yang terlintas pada pikiran Amirul Mukminin? Kalau saya tugaskan di kota Mekah, kenapa berada di luar kota Mekah? Bagaimana dengan umat? Apakah umat ditinggalkan begitu saja? Jadi pemikiran Umar bin Khattab adalah bagaimana seorang pemimpin tetap mengayomi umatnya. Jadi ditegur. Man tahmalat ala ahlul wadi, kata Umar. Siapa pengganti yang kamu tunjuk memimpin kepada penduduk lembah? Jadi di sini pada saat seorang pemimpin keluar dari wilayah yang dia pimpin, maka dia harus menunjuk penggantinya, in charge. Siapa yang ditunjuk untuk memimpin penduduk di sana? Memang seharusnya ada orang yang ditunjuk sementara menggantikan agar penduduk kota Mekah tidak terbengkalai. Penduduk kota Mekah tetap bisa dipimpin oleh seorang pemimpin apabila ada sesuatu hal yang penting. Lalu Nafi berkata, Ibnu Abzah. Justru di situ Umar bin Khattab tidak mengenal siapa Ibnu Abzah. Lalu Sayyidina Umar berkata, "Wa mana Ibnu Abzah?" Siapa Ibnu Abzah itu? Maulana. Dia itu adalah salah seorang budak di antara budak-budak kami. Maula artinya budak, Maulana budak-budak kami yang banyak. Jadi dia itu adalah salah satu budak dari budak-budak kami. Lalu mendengar perkataan sahabat Nafi tersebut, Umar kaget. Kenapa dia kaget? Karena yang sebelumnya memimpin kota Mekah tidak pernah ditunjuk seorang budak. Kenapa budak yang ditunjuk? Yang selalu ditunjuk oleh Umar pada saat itu adalah orang-orang yang bebas merdeka. Engkau memilih budak sebagai penggantimu, katanya. Lalu Abzah berkata, dia mengatakan bahwa dia membaca kitab Allah dan dia juga memahami ilmu waris. Qala anahu qara'ah, pintar membaca Al-Quran. Juga bisa memahami ilmu faraid, ilmu waris. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengangkat Nafi bin Haris sebagai gubernur Makkah. Maka Nafi kemudian sebagai in-charge-nya menunjuk Abzah, Ibnu Abzah, untuk memimpin masyarakat yang tinggal disebut di lembah, yaitu sekitar kota Makkah. Padahal Ibnu Abzah hanyalah bekas budak di komunitas tersebut.
Saat Umar bin Khattab mengonfirmasi hal tersebut, Nafi berkata, ia memang bekas budak, tapi ia hafal Al-Quran, faham masalah faraid, masalah waris, dan sering memutuskan persoalan masyarakat dengan adil. Ini adalah hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nafi telah mengangkat Ibnu Azza karena dia hafal Quran. Di sini menunjukkan bahwa ilmu adalah penting. Tidak penting siapa status dia, budak maupun bukan, tapi Nafi menunjuk Ibnu Azza karena dia hafal Quran dan memahami ilmu faraid. Pada saat itu ilmu faraid adalah ilmu yang jarang dikuasai oleh manusia. Jadi justru itu kriteria yang diberikan Nafi. Apa yang terjadi? Lalu Umar pun memuji pilihan Nafi karena melihat kapabilitas Ibnu Azza, khususnya karena menguasai ilmu Al-Quran dan faraid. Lalu Umar mengingat ucapan Nabi SAW, sungguhnya Allah meninggikan sebagian manusia dengan kitab dan menjatuhkan sebagian yang lain dengan kitab. Dahulu para ulama, kitab di sini artinya pengetahuan, karena ada dalam Al-Quran. Dahulu para ulama mengikuti jejak salaf ketika mempelajari ayat-ayat dari Nabi. Kita pun demikian. Kita pelajari Al-Quran, kita pelajari hadis, dan kita ikuti penjelasannya, contohnya, keterangannya dari para salaf, baik sahabat, tabi'in maupun tabi'in. Hadirin yang mulia, bagaimana para salaf mempelajari ayat Al-Quran dari Nabi SAW? Mereka mempelajari sedikit demi sedikit, bukan sekaligus. Kemudian berupaya memahami ayat-ayat tersebut dan mengamalkan isinya. Sebagaimana diceritakan dari Abdurrahman As-Sunani, telah diceritakan kepada kami orang-orang yang telah mengajarkan kepada kami Al-Quran, seperti misalnya Utsman bin Affan dan Ubay bin Ka'ab, bahwasanya mereka dahulu apabila mempelajari Al-Quran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak per 10 ayat. Mereka tidak melewati 10 ayat tadi, tidak berpindah kepada ayat lain hingga terlebih dahulu mempelajari apa yang terkandung di dalamnya. Lalu mereka berusaha memahami satu demi satu ayat tersebut dengan pemahaman yang benar. Dia berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari ayat tersebut. Karena ini adalah wahyu dari Allah. Setelah mereka berhasil memahami dengan pemahaman yang benar, barulah mereka mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Per 10 ayat. Setelah mereka merasa telah mengamalkan 10 ayat, jadi dia dapat dari Rasulullah 10 ayat, lalu difahami apa maksud dari ayat tersebut, lalu diamalkan, lalu mereka baru datang lagi kepada Rasulullah. Jadi apabila ada orang yang mengaku telah hafal atau disebut hafid, misalkan surat Al-Baqarah, maka dia tidak sekedar hafal surat tersebut, tapi juga memahami maknanya dan juga mengamalkan kandungannya, dan dia dikatakan sebagai orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu bukan sekedar hafiz Al-Quran. Dia boleh hafiz Al-Quran, tapi selanjutnya difahami apa maknanya dan diamalkan. Jadi kriteria salafus saleh pada saat itu, apabila ada orang mengatakan bahwa saya hafal atau hafiz Al-Baqarah, maka artinya dia sudah hafal, memahami, dan mengamalkan surat Al-Baqarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ketahui bahwa kandungan surat Al-Baqarah sangat banyak. Surat yang ayatnya banyak mengandung bagaimana kita diwajibkan berpuasa, sholat, haji, zakat. Lalu bagaimana tentang sifat-sifat orang beriman, sifat orang kafir, sifat orang munafik, semua ada di surat Al-Baqarah. Pada masa Nabi SAW, orang yang disebut
Dengan istilah qari berarti dia telah mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi beda dengan sekarang. Kalau sekarang qari sekedar membaca. Tapi zaman dahulu, zaman Nabi, istilah qari adalah orang yang hafal, memahami dan mempelajari. Dia disebut dengan qari. Lalu sebaliknya, mengapa ada orang yang direndahkan karena Al-Quran? Jadi tadi hadis tadi sebut, ada orang yang ditinggikan karena Al-Quran, ada orang yang direndahkan derajatnya karena Al-Quran. Lalu ini sebaliknya, mengapa ada orang yang direndahkan atau dikecilkan karena Al-Quran? Karena dia tidak memberikan perhatian terhadap Al-Quran. Atau dia membiarkan dirinya dalam keadaan bodoh terhadap Al-Quran. Tidak mau belajar, apalagi mengamalkannya. Jadi itu disebut orang yang direndahkan. Orang yang ditinggikan derajatnya adalah orang yang menghafal Al-Quran, mempelajari dan mengamalkan. Sebaliknya orang yang direndahkan derajatnya, orang yang membiarkan dirinya bodoh di hadapan Al-Quran. Dia tidak mempelajari, tidak menghafal, tidak mengamalkan. Jadi antara lain dia disebut di sini, dia merendahkan dirinya sendiri. Dia menghinakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia akan rugi. Karena kuota hidup di dunia ini terbatas dan dia harus membawa amalannya nanti ke akhirat. Lalu apa yang dimaksud dengan ilmu? Yang dengan sebab tersebut Allah tinggikan derajat. Dan derajat itu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Yaitu ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu adalah apa yang diucapkan Allah Ta'ala dan yang diucapkan oleh Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang benar sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala dan Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang bisa mengangkat derajat kita adalah ilmu yang hak, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pemahaman tersebut adalah pemahaman yang dibawa oleh para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang sahabat berkata, ilmu diambil dari orang yang terkumpul dalam dirinya dua sifat. Beliau menceritakan bagaimana dahulu para salaf menimba ilmu. Memilih guru yang pada dirinya terkumpul dua sifat. Jadi kalau kita mencari guru, kita pilih yang pertama adalah yang cerdas. Kecerdasan akalnya, li'aklah. Yang kedua ibadahnya, an-nusuk. Jadi pada saat kita melihat seseorang yang pantas dijadikan guru, dia cerdas, lalu juga kita lihat ibadahnya bagaimana. Ini kata sahabat As-Sa'di. Artinya setiap murid akan memilih guru yang pada dirinya terkumpul ilmu yang bermanfaat. Lalu ada satu contoh lagi, ini pernah saya sampaikan pada tausiah maghrib. Ada seorang tabi'in bernama Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, dahulu seseorang apabila menuntut ilmu, setelah dia menuntut ilmu, maka akan terlihat perubahan pada dirinya. Kalau dulu mungkin dia tidak menjaga pandangannya, dia tidak menjaga lisannya, maka setelah dia mempelajari ilmu, tidak lama dia akan terlihat bahwa pandangannya lebih terjaga, lisannya lebih terjaga, kemudian kekhusyuannya dalam sholat, lalu pada zuhudnya, artinya dia mulai sedikit-sedikit meninggalkan dunia yang tidak perlu. Bukan berarti meninggalkan dunia sama sekali. Dia bisa memilah mana urusan dunia yang tidak perlu, mana yang perlu. Apabila dalam satu waktu yang bersamaan. Misalkan kita pilih sholat tepat waktu di masjid, apa arisan? Ini contoh. Lebih baik kita sholat di masjid dulu. Dia bisa memilih. Zuhud artinya bukan meninggalkan dunia sama sekali. Karena kalau dia meninggalkan dunia, maka dia tidak akan hidup.
dia harus makan, dia harus berkomunikasi dengan sesama. Ini adalah sebuah bentuk syukur kita kepada Allah. Bagaimana kita diberikan ilmu oleh Allah. Dan ingat bahwa ilmu adalah cahaya, petunjuk dan hidayah. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan ilmu kalau Allah tidak ridho. Allah tidak memberikan hidayah ilmu kepada kita. Jangan berpikir bahwa kita mendapatkan ilmu karena kehebatan kita, karena kita mau meluangkan waktu, bukan sekedar itu. Jadi pertolongan Allah sangat perlu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menyembah, kepadamu aku minta pertolongan. Itu yang kita ucapkan terus tiap hari. Bahkan minimal 17 kali. Dengan ilmu tersebut, seseorang berjalan di atas bumi ini dengan keadaan jelas. Laksana dalam dunia yang gelap, tidak ada lampu, maka ilmu yang akan menerangi jalan tersebut. Terang benderang sehingga mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang harus tidak dilakukan. Ada lagi seorang sahabat, pemuka tabi'in yang bernama Ayub As-Siktian. Dia memberi nasihat kepada muridnya agar senantiasa kita selalu mengamalkan ilmu, mempelajari dan mengamalkan ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, bahwa dengan cahaya tersebut maka kita akan bisa hidup di dunia dengan jelas, dengan jalan yang baik, lurus, tanpa bisa dibelok-belokkan oleh tauhid atau orang atau bukan orang yang selalu ingin menyimpangkan kita dari jalan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada tausiah hari ini. Intinya kita di dunia ini tidak lain hanyalah sebagai persinggahan yang sementara. Jangan kita lalai dalam kehidupan dunia ini sehingga kita lupa bahwa ada sebuah kehidupan yang lebih abadi. Kalau tidak mau dikatakan dunia ini sementara, karena dunia ini ada orang berpikir dunia ini panjang, tapi sebetulnya dibandingkan dengan kehidupan di dunia dengan akhirat, maka kehidupan dunia tidak ada apa-apanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri, juga kepada kita semua yang berada di majelis ini, dan kita bisa mengamalkannya. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.